Pernah nggak kamu merasa semua yang kamu omongin itu nggak didengerin? Atau kamu lagi berusaha menjelaskan, tapi malah disalahpahami dan akhirnya ribut? Yup, saya juga pernah. Dan dari situ saya sadar, ternyata masalahnya bukan di apa yang kita katakan, tapi di cara kita mengatakannya. Dalam hidup ini, kita pasti bakal ketemu yang namanya konflik. Kadang dengan orang terdekat, keluarga, pasangan, teman kerja, bahkan orang asing di jalan. Beda pendapat itu hal yang wajar, tapi yang bikin jadi masalah besar biasanya karena gagal komunikasi. Saya pernah ngalamin sendiri. Ada satu masa di mana hubungan saya dengan orang dekat jadi renggang cuma karena satu kata yang saya sampaikan dengan nada salah. Padahal maksud saya baik, tapi karena cara saya ngomong salah, semuanya jadi rumit. Pentingnya komunikasi yang efektif. Dari situ saya mulai belajar. Ternyata komunikasi itu bukan sekadar ngomong. Komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pikiran dengan cara yang bisa dimengerti dan diterima. Bukan cuma tentang isi kata-kata kita, tapi juga tentang intonasi, waktu, dan cara kita menyampaikan pendapat. Seringkali saat kita lagi emosi, kita pengen buru-buru ngebales. Padahal kalau kita tahan sebentar, ambil nafas, dan dengerin dulu, kita bisa lihat maksud sebenarnya dari lawan bicara kita. Belajar mendengar dan menyampaikan komunikasi yang baik dimulai dari kemampuan untuk mendengar dengan sabar. Coba pikir, berapa kali kita langsung menyela saat orang lain ngomong? Berapa kali kita sibuk mikirin balasan daripada mencoba ngerti dulu maksud mereka? Saya mulai melatih diri untuk lebih banyak dengerin, bukan cuma merespon. Dan dari situ saya belajar menyusun kata-kata dengan lebih hati-hati. Pelan-pelan, saya belajar menyampaikan pikiran dengan bahasa yang lebih terstruktur, nada yang lebih tenang, dan kata-kata yang lebih jelas. Hasilnya, hubungan jadi lebih baik, hasilnya luar biasa. Lawan bicara, saya jadi lebih terbuka. Mereka nggak merasa diserang. Mereka mulai mau mendengar balik, dan akhirnya kami bisa cari solusi bareng. Saya belajar bahwa komunikasi yang baik bisa jadi jembatan untuk keluar dari konflik. Bukan siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling bisa mengerti dan dimengerti. Jadi, buat kamu yang lagi punya masalah, coba evaluasi lagi. Bukan cuma apa yang kamu sampaikan, tapi bagaimana cara kamu menyampaikannya. Latih terus kemampuan mendengarkan, belajar memilih kata, atur intonasi, dan yang paling penting, pahami dulu sebelum ingin dipahami. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan soal menang debat, tapi soal menemukan jalan keluar bersama. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu yang mungkin juga butuh belajar tentang komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu bukan bakat, tapi kebiasaan yang bisa dilatih.